Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Senin 19 September 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema dihayati bukan hanya dibicarakan. Pada awal masa pandemi, demi mematuhi protokol kesehatan, gereja menyesuaikan segala kegiatan yang tadinya luring menjadi daring. Di tahun pertama masih banyak yang mengeluh lebih enak jika kunjungan atau ibadah dilakukan secara langsung. Tetapi memasuki tahun kedua, ketika new normal sudah berjalan dengan stabil, banyak yang sudah merasa nyaman dan terbiasa, sehingga jika bisa pelayanan dilakukan secara daring, mengapa harus luring? Alasannya kalau daring bisa atur waktu untuk pekerjaan yang lain. Bisa ibadah pelkat sambil nonton sinetron kesayangan. Bisa doa untuk jemaat yang sakit tanpa harus menempuh jalan yang macet atau jalanan yang rusak. Kalau ada cara yang instan, kenapa harus pakai cara yang susah? Sama-sama pelayanan. Bagi dunia, repot, susah dan menderita dalam melayani Yesus adalah sebuah kebodohan. Dewasa ini banyak pelayan Tuhan yang tidak mau menderita karena Kristus. Mereka terhina jika ditempatkan di daerah pedalaman karena termasuk pelayan yang sudah senior. Merasa malu jika kendaraannya hanya motor, membicarakan penampilan rekan sepelayanan dan menyebutnya kampungan karena tidak memiliki smartphone yang canggih atau karena pakaiannya ketinggalan zaman. Paulus memberikan teladan yang menyerahkan dirinya sendiri kepada semua penderitaan untuk melayani Yesus. Hinaan, fitnah, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara disadarinya sebagai konsekuensi yang harus ditanggung dalam pemberitaan Injil. Selain itu, makian orang dibalasnya dengan berkat. Ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti inilah seharusnya sikap setiap hamba Kristus. Kerajaan Allah hanya dihayati, bukan hanya dibicarakan. Sebab mengetahui saja tidak cukup. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk hidup sesuai kebenaran firman Allah. Biarkan Roh Kudus membimbing kita dalam melakukannya. Doa malam ini, Tuhan, tolong kami untuk hidup menghayati firman-Mu, bersaksi serta melayani dengan kasih yang nyata. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.